Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir, mungkin saja kamu hanya menjadi figuran dalam film kehidupanmu sendiri? Kedengarannya aneh, aku tahu. Tapi coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang bangun setiap pagi, menjalani rutinitas tanpa berpikir, hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain, dan bahkan tidak pernah bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku inginkan? Kebanyakan orang hidup seperti itu. Dan yang lebih menyedihkan, mereka bahkan tidak menyadarinya. Sekarang, coba pikirkan, bagaimana jika masalahnya bukan karena kamu kurang bakat, kurang uang, atau kurang keberuntungan, tetapi karena peran yang kamu terima dalam cerita hidupmu sendiri? Banyak orang yang menjalani hidup sebagai pemeran pembantu dalam kisah mereka sendiri. Mereka melihat orang lain dan berkata, seandainya aku punya keberuntungan itu, seandainya aku seberani itu, seandainya aku memulai lebih awal. Mereka hanya menonton, menunggu, dan berharap. Tapi mereka tidak menyadari satu hal penting, tidak akan pernah ada orang yang datang mengetuk pintu mereka untuk memberikan peran utama. Itu tidak akan terjadi. Karena peran itu bukan diberikan, itu dipilih. Dan di sanalah semuanya mulai berubah, ketika kamu memutuskan untuk sungguh-sungguh mengambil alih hidupmu sendiri. Tapi keputusan itu bukan sekadar kutipan inspiratif atau unggahan motivasi di media sosial. Keputusan ini butuh keberanian. Keberanian untuk berdiri di depan cermin dan berkata, selama ini aku hidup di mode otomatis. Aku bersembunyi di balik alasan. Dan mulai sekarang, aku berhenti. Tapi aku ingin bertanya sesuatu yang serius padamu. Apakah kamu sungguh-sungguh tahu apa yang kamu inginkan? Bisakah kamu menggambarkan dalam satu kalimat, dengan kejelasan mutlak, apa yang kamu mau dari hidup ini? Kamu akan terkejut mengetahui betapa banyak orang yang tiba-tiba terdiam, bingung, dan kehilangan arah ketika ditanya. Itu karena sejak kecil, kita tidak diajari untuk memikirkan keinginan. Kita dilatih untuk fokus pada keterbatasan. Kita sering mendengar kalimat seperti, jangan bermimpi terlalu tinggi, itu hanya untuk orang kaya. Kerja yang penting menghasilkan uang, bukan yang kamu cintai. Dan yang paling parah, kita mulai percaya. Sekarang biar aku ceritakan sesuatu yang bisa mengubah segalanya untukmu. Saat aku masih muda, seseorang memberiku sebuah buku dan berkata, kalau kamu lakukan persis seperti yang tertulis di sini, hidupmu akan berubah. Dan aku memilih untuk percaya. Aku memutuskan untuk mencoba. Kenapa? Karena hidupku saat itu benar-benar berantakan. Aku kerja keras, penghasilanku kecil, dan aku tenggelam dalam utang sekitar 190 juta rupiah. Aku seperti figuran tak terlihat. Tidak ada yang memperhatikanku. Bahkan aku sendiri tidak. Tapi saat seseorang memberitahuku bahwa aku bisa berubah, aku memilih untuk mengambil alih peran utama dalam hidupku. Dan percayalah, itu tidak mudah. Menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan menuntutmu untuk berhenti hidup dalam mode otomatis. Kamu harus mematikan kebisingan dunia dan bertanya pada dirimu, apa yang membuat hatiku bergetar? Apa yang akan aku lakukan setiap hari meski tidak dibayar sekalipun? Dengarkan aku baik-baik, ketika kamu menemukan jawabannya, semuanya berubah. Karena mulai saat itu, kamu hidup dengan tujuan. Dan tujuan adalah bahan bakar bagi jiwa. Ia mengubah orang biasa menjadi pemimpin, menjadi visioner, menjadi pencipta. Mungkin kamu berpikir, tapi aku punya anak, tagihan, tanggung jawab. Aku tidak punya waktu untuk bermimpi. Aku paham, sungguh. Tapi tahu tidak apa yang lebih berbahaya daripada bermimpi terlalu besar? Hidup seumur hidup tanpa tahu apa yang kamu inginkan. Bangun setiap pagi untuk menjalani gaya hidup yang bahkan bukan pilihanmu. Kamu tidak perlu meninggalkan segalanya sekarang. Kamu hanya perlu satu hal, keputusan. Putuskan apa yang kamu inginkan. Tulis. Baca. Bayangkan. Setiap hari. Ulangi pada dirimu sendiri. Aku sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena, lalu lanjutkan dengan visi hidupmu. Jangan tahan detailnya. Rasakan. Lihat. Hidupkan itu dalam pikiranmu. Ada alasan ilmiah di balik ini. Studi neuroscience menunjukkan bahwa saat kamu mengulang gambar mental dengan emosi dan konsistensi, otakmu membentuk koneksi baru yang mengubah gambar itu menjadi perintah. Kamu mulai bertindak berbeda. Cara kamu membawa diri berubah. Dan semesta pun mulai meresponsmu secara berbeda. Ini seperti menyetel frekuensi radio. Kamu tidak akan mendengar siaran baru jika masih berada di frekuensi lama. Kamu harus mengganti saluran.
Dan semua itu dimulai dengan keputusan. Jadi, hari ini, sekarang juga, aku ajak kamu untuk latihan kecil. Ambil kertas dan pena atau buka catatan di ponselmu dan tulis, "Aku sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena," lalu gambarkan, sedetail mungkin, kehidupan yang ingin kamu ciptakan. Tidak peduli betapa mustahilnya kelihatannya. Tulis saja. Karena ini bukan soal apa yang nyata sekarang. Ini soal apa yang akan kamu wujudkan dengan menjadi pribadi yang baru. Setelah selesai, simpan tulisan itu. Baca setiap hari selama 1 minggu. Dengan suara lantang. Dan rasakan setiap katanya. Jika kamu menjalani ini dengan komitmen yang tulus, sesuatu di dalam dirimu akan mulai bergerak. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada jalan untuk kembali. Karena peran figuran tak akan lagi cocok untukmu. Kamu akan menyadari, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bahwa kamu sendirilah yang sedang menulis skenario hidupmu. Dan percayalah, ini baru permulaan. Banyak orang bertanya padaku, "Bob, bagaimana aku bisa percaya pada sesuatu yang belum terjadi?" Dan aku menjawab, kamu sebenarnya sudah melakukannya setiap hari, hanya saja pada hal-hal yang salah. Kamu khawatir tentang masa depan, takut akan hal-hal yang bisa saja gagal, dan membayangkan skenario negatif dengan detail yang luar biasa. Dan kamu tidak sadar bahwa kamu sedang menggunakan imajinasimu melawan dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu membayangkan bencana, kegagalan, atau masalah yang bahkan belum terjadi, kamu sedang menciptakan gambaran mental yang sangat kuat. Dan yang lebih berbahaya, kamu membiarkan gambaran itu masuk langsung ke alam bawah sadarmu. Alam bawah sadar tidak menghakimi. Ia tidak berkata, ini baik, atau ini buruk. Ia hanya menerima, lalu mulai menggerakkan kekuatan dari dalam dan luar untuk mewujudkan hal itu. Ini bukan sihir. Ini adalah hukum universal. Aku ingat sebuah kisah yang sangat berkesan yang menunjukkan kekuatan ini. Seorang temanku, Hill Goldfine, ingin memenangkan 1 piala Oscar lagi. Ia sudah pernah menang 1 kali sebelumnya. Tapi sekarang ia ingin punya 2. Aku berkata padanya, "Hill, ambil foto dirimu sedang memegang 1 Oscar di tiap tangan. Kalau perlu, edit saja dengan Photoshop. Lalu cetak gambar itu dan lihatlah setiap hari. Bawa selalu bersamamu. Tanamkan itu ke dalam alam bawah sadarmu." Dan dia benar-benar melakukannya. Dalam waktu 10 menit, gambar itu sudah ada di ponselku. Dan dengarkan ini. Tak lama setelah itu, skenario yang awalnya hanya imajinasi itu menjadi kenyataan. Ia benar-benar berdiri di sana, memegang 2 piala Oscar di tangannya. Apa yang awalnya hanya bayangan dalam pikiran, menjadi sesuatu yang nyata. Karena begitulah cara semuanya bekerja. Segala sesuatu yang ada di dunia fisik ini dulunya hanyalah sebuah gambaran dalam benak seseorang. Apakah kamu paham apa artinya ini? Ingin mengubah realitas hidupmu? Ubah gambaran yang kamu simpan di dalam dirimu. Tapi kebanyakan orang justru melakukan sebaliknya. Mereka melihat ke cermin dan yang mereka lihat hanyalah kegagalan. Mereka melihat rasa bersalah, utang, penolakan. Mereka membayangkan bos mereka memecat mereka, tagihan yang tak terbayar, usaha yang gagal. Dan mereka hidup dalam gambaran itu setiap hari. Hasilnya, mereka menciptakan tepat apa yang paling mereka takuti. Universitas Stanford telah membuktikan bahwa otak bereaksi terhadap gambar yang dibayangkan dengan kuat sama seperti terhadap pengalaman nyata. Dengan kata lain, jika kamu bisa melihatnya dengan jelas, kamu mulai percaya. Dan ketika kamu percaya, kamu akan bertindak seolah-olah hal itu sudah nyata. Namun kuncinya ada pada satu hal, kamu harus merasakannya. Kamu harus membayangkannya dengan emosi, dengan kehadiran penuh. Gambar tanpa perasaan itu seperti benih yang dilempar ke atas aspal. Tapi ketika kamu menaruh emosi di dalamnya, saat itulah ia mulai tumbuh akar. Sekarang, pikirkan ini bersamaku. Apa yang kamu lihat ketika menutup mata? Apakah kamu melihat rumah impianmu atau tagihan-tagihan yang menumpuk? Apakah kamu melihat dirimu berbicara di hadapan kerumunan atau malah ketakutan terkurung di kamar? Apakah kamu melihat tubuhmu sehat, penuh semangat, atau justru sakit dan lelah? Gambar-gambar itu sedang membentuk kenyataan yang akan kamu jalani setiap hari. Dan yang paling luar biasa, kamu punya kuasa untuk mengubahnya. Kamu hanya perlu memutuskan untuk melakukannya. Dan aku tahu, mungkin kamu berpikir sekarang, tapi Bob, aku pernah mencoba visualisasi dan tidak terjadi apa-apa. Dan aku katakan,
Mencoba 2 hari tanpa fokus, tanpa emosi, tanpa pengulangan itu seperti mencoba mengangkat beban sekitar 55 kg di minggu pertama pergi ke gym. Ototmu tidak merespons. Belum. Pikiran bekerja dengan cara yang sama. Ia butuh konsistensi. Karena itu, aku ingin menawarkan komitmen. Setiap hari, selama setidaknya 15 menit, duduklah di tempat yang tenang. Tutup matamu. Dan bayangkan. Bayangkan dengan jelas siapa kamu ingin menjadi. Di mana kamu ingin tinggal. Dengan siapa kamu ingin berbagi hidup. Berapa penghasilan yang kamu inginkan? Sekitar 20 juta rupiah per bulan. Apa yang ingin kamu rasakan? Visualisasikan semuanya secara rinci. Seolah-olah semuanya sudah terjadi. Bayangkan tekstur sofa di rumah barumu. Aroma mobil impianmu. Suara tawa anak-anakmu dalam perjalanan yang kamu biayai dengan penghasilan barumu. Bayangkan setiap detailnya. Dan tersenyumlah saat kamu membayangkannya. Biarkan tubuhmu merasakannya. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu sedang memprogram ulang pikiranmu. Dan lebih cepat dari yang kamu kira, dunia nyata di sekitarmu akan mulai menyesuaikan diri dengan apa yang kamu bayangkan di dalam. Karena kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu. Dan kamu menjadi apa yang kamu lihat setiap hari dalam pikiranmu. Seperti kata Walt Disney, sebuah kalimat yang tak pernah kulepaskan sejak pertama kali kudengar. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya. Tapi izinkan aku menambahkan satu hal. Semua ini hanya akan berhasil jika kamu bermimpi setiap hari, dengan kejelasan, emosi, dan tujuan yang nyata. Ini bukan tentang menutup mata dan menunggu keajaiban terjadi. Ini tentang menggunakan pikiranmu sebagai alat paling kuat di alam semesta, karena memang itulah adanya. Ketika kamu benar-benar memahami hal ini, kamu tidak lagi menjadi korban kebetulan, kamu mulai menjadi arsitek dari realitasmu sendiri. Segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu di alam semesta ini, adalah energi. Dan energi itu bergetar. Getaran adalah gerakan. Ini bukan teori spiritual atau kiasan puitis, ini adalah fisika. Ini adalah ilmu pengetahuan. Dan kamu termasuk di dalamnya. Kamu adalah kumpulan energi, dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang terus-menerus memancarkan frekuensi tertentu. Dan inilah intinya, kamu hanya bisa menarik apa yang sejalan dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Bukan tentang keinginan. Bukan tentang pantas. Tapi tentang apa yang kamu pancarkan. Sekarang, izinkan aku menceritakan sesuatu yang mungkin akan membuka pikiranmu sepenuhnya. Saat aku mulai mempelajari prinsip ini, aku menyadari bahwa seluruh hidupku tidak selaras. Aku menginginkan kelimpahan, tapi pikiranku selalu terisi dengan utang. Aku ingin sukses, tapi aku merasa kecil. Aku ingin kebebasan, tapi aku bergetar dengan rasa bersalah. Lalu aku sadar, kamu tidak bisa menarik sesuatu yang berada di luar frekuensimu. Ini seperti mencoba mendengarkan musik klasik, tetapi kamu sedang menyetel radio di frekuensi musik rock. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak pada radio, yang akan kamu dengar tetap musik rock. Hal yang sama berlaku dalam hidupmu. Kamu menginginkan kedamaian, tapi kamu bergetar dalam kecemasan, maka yang akan kamu terima hanyalah lebih banyak kecemasan. Kamu menginginkan kemakmuran, tapi kamu bergetar dalam rasa kekurangan? Semesta akan membalasmu dengan lebih banyak kekurangan, lebih banyak perjuangan, lebih banyak usaha yang sia-sia. Dan hal yang paling mengejutkan? Tidak ada yang pernah mengajarimu hal ini. Tidak ada yang menjelaskan bahwa pola getaran internalmu lebih menentukan daripada kerja kerasmu secara fisik. Kamu diajarkan untuk bekerja keras, belajar, mematuhi aturan. Tapi tidak pernah ada yang mengajarkan cara mengubah frekuensi internalmu. Dan disitulah letak kuncinya. Suatu kali aku membaca tentang sifat energi bumi dan aku menyadari sesuatu yang luar biasa. Kamu bisa menanam racun dan jagung berdampingan, tanah akan menerima keduanya. Tanah tidak menilai. Ia hanya merespons. Ia hanya memberi makan apa yang kamu tanam. Alam bawah sadarmu bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak menentukan apakah sebuah pikiran itu baik atau buruk, positif atau negatif. Ia hanya merespons apa yang paling sering dan paling emosional kamu tanamkan. Mungkin kamu bertanya, tapi Bob, bagaimana aku tahu frekuensi apa yang sedang aku pancarkan? Mudah. Lihat hidupmu. Hasil yang kamu alami saat ini adalah pantulan langsung dari frekuensi dominanmu. Jika kamu tidak menyukai apa yang kamu lihat, jawabannya bukan di luar sana.
Jawabannya ada di dalam dirimu. Ada pada getaranmu. Aku masih ingat dengan jelas saat aku menyadari bahwa aku bisa menciptakan ekonomiku sendiri. Aku sedang duduk di studionya, di halaman belakang rumahku, dan aku berpikir, aku bisa mengirim pesan ke seluruh dunia, dari sini. Dan itu hanya terjadi karena bertahun-tahun sebelumnya, aku telah mengubah frekuensiku. Aku mulai bergetar dalam penciptaan, kontribusi, dan dampak. Dan itu menarik semua yang kubutuhkan, orang-orang yang tepat, struktur yang tepat, dan visi yang jelas. Rasanya seperti sihir. Tapi itu bukan sihir. Itu hukum. Dan dengarkan baik-baik, ini bukan tentang menjadi optimis buta. Ini tentang menjadi sengaja. Ini tentang memilih secara sadar apa yang kamu izinkan untuk bergetar di dalam dirimu. Kebanyakan orang membiarkan frekuensinya ditentukan oleh tagihan, berita, atau keluhan di waktu sarapan. Tapi jika kamu hidup seperti itu, kamu hidup dalam frekuensi orang lain. Dan itu berarti kamu hanya menjadi figuran dalam film hidupmu sendiri. Sekarang aku ingin kamu mengamati dirimu sendiri dengan jujur. Saat kamu bangun, emosi pertama apa yang kamu rasakan? Rasa syukur atau kekhawatiran? Saat kamu memikirkan uang, apakah kamu merasakan kepercayaan diri atau ketakutan? Saat kamu berbicara tentang masa depan, apakah suaramu penuh semangat atau kelelahan? Jawaban-jawaban ini adalah sinyal yang jelas dari frekuensi yang sedang kamu pancarkan. Dan jika kamu ingin mengubah apa yang kamu tarik, kamu harus mulai dari situ. Kamu tidak bisa menjalani hidup yang baru dengan getaran lama. Kamu harus membuat penyesuaian setiap hari. Kecil, tapi disengaja. Dan inilah tantanganku untukmu. Selama 3 hari ke depan, amati dirimu seperti ilmuwan. Catat apa yang kamu rasakan, apa yang paling sering kamu pikirkan, dan apa yang kamu katakan. Lalu analisis, apakah frekuensi ini selaras dengan kehidupan yang aku klaim kuinginkan? Jika jawabannya tidak, ubahlah. Ubahlah secara sadar. Putar musik yang mengangkat energimu. Tonton sesuatu yang menginspirasi. Ucapkan afirmasi. Latih rasa syukur. Visualisasikan. Meditasi. Lakukan apapun yang perlu dilakukan, tapi ubah frekuensimu. Karena inilah kebenaran terakhir, semesta tidak memberimu apa yang kamu minta. Semesta memberimu apa yang kamu pancarkan. Ia memberimu apa yang kamu pancarkan dari dalam dirimu. Dan ketika kamu mulai memancarkan dengan kejelasan, konsistensi, dan niat, tidak mungkin segala sesuatu tidak mulai berubah. Tidak mungkin jalan-jalan tidak mulai terbuka. Karena akhirnya, kamu berada dalam frekuensi yang selaras dengan kehidupan yang benar-benar kamu ingin jalani. Banyak orang mengira mereka sudah memahami cara kerja pikiran. Mereka berkata, saya sudah membaca tentang ini. Saya sudah menonton banyak video. Saya tahu berpikir positif itu penting. Dan saya selalu menanggapi dengan pertanyaan yang sama. Kalau kamu benar-benar sudah paham, apakah hasil-hasil dalam hidupmu membuktikan itu? Karena kenyataannya sederhana, hasil tidak pernah berbohong. Kamu bisa mengulang-ulang kalimat yang indah. Bisa menghafal afirmasi positif. Bahkan bisa membagikan konten motivasi di media sosial. Tapi kalau hasil hidupmu tidak berubah, jika hidupmu tetap sama dari tahun ke tahun, maka maaf, kamu sebenarnya belum benar-benar mengerti. Saat pemahamanmu sampai di tingkat yang tepat, barulah perubahan dimulai. Dan itu bukan terjadi di tingkat logika. Pikiran sadar hanya memahami, menganalisis, dan mengorganisasi. Tapi yang benar-benar mengendalikan hidupmu adalah alam bawah sadar. Dia yang mengarahkan tindakanmu, reaksi-reaksimu, dan keputusan otomatismu. Inilah sebabnya begitu banyak orang pintar tetap terjebak dalam pola yang sama. Karena pengetahuan intelektual tidak cukup untuk mengubah pola bawah sadar. Kamu bisa menjadi ahli dalam keuangan, tetapi tetap hidup dalam utang. Kamu bisa belajar kepemimpinan, tetapi tetap merasa tidak percaya diri. Kamu bisa tahu semua tentang kewirausahaan, tetapi tidak pernah memulai proyek apapun. Kenapa? Karena yang kamu tahu tidak sepenting apa yang tertanam dalam dirimu. Dan inilah yang perlu kamu sadari, pola-pola bawah sadar itu terbentuk tanpa persetujuanmu. Mereka tertanam saat kamu masih kecil, lewat pengulangan, contoh-contoh, dan kata-kata yang sering kamu dengar. Sebagian besar berasal dari orang-orang yang menyayangimu, tetapi mereka sendiri juga terjebak dalam pola kekurangan. Mereka bilang, uang tidak tumbuh di pohon, orang kaya itu pasti tidak jujur, kewajiban dulu, baru kesenangan. Dan sekarang,
Sebagai orang dewasa, kamu mengulangi pola-pola itu tanpa sadar. Mungkin kamu ingin menghasilkan lebih banyak, hidup lebih baik, memulai usaha, berinvestasi, bepergian, bertumbuh. Tapi di dalam hatimu, ada suara kecil yang berkata kamu tidak pantas, kamu pasti gagal, ini berbahaya. Dan suara itulah yang diam-diam selalu menghalangimu. Mau bukti? Pikirkan seseorang yang pernah mendapatkan uang dalam jumlah sangat besar, lalu kehilangan semuanya. Misalnya Mike Tyson, salah satu petinju terbesar dalam sejarah. Ia pernah menghasilkan sekitar 5.500 miliar rupiah. Dan kehilangan semuanya. Kenapa? Karena pikirannya diprogram untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Tidak peduli seberapa besar uang yang ia hasilkan, pola lama itu selalu menariknya kembali. Sekarang pikirkan yang sebaliknya. Seseorang yang berasal dari nol, tidak ada pendidikan, tidak ada uang, tetapi mengubah dirinya dari dalam terlebih dahulu sebelum mencoba mengubah yang di luar. Orang ini mungkin butuh waktu lebih lama. Mungkin ia menghadapi kritik, keraguan, kegagalan. Tapi akhirnya dia membangun hasil yang konsisten. Karena pondasi dalam dirinya kuat. Dan sekarang saya tanya padamu, jalan mana yang sedang kamu tempuh? Apakah kamu berusaha mengubah hidupmu dengan kerja keras, dengan tekad, dengan dorongan, atau kamu sudah mulai dari tempat yang benar, dari dalam dirimu sendiri? Sebuah studi dari Harvard Business Review menyatakan bahwa 95% keputusan manusia diambil secara tidak sadar. Artinya, hanya 5% dari kehendak sadar kita yang benar-benar mengendalikan hidup. Sisanya adalah pola otomatis. Jadi, kalau kamu ingin hasil yang berbeda, kamu perlu berhenti melawan kebiasaan lamamu. Dan kamu harus menggantinya dengan keyakinan yang baru. Tapi hati-hati, itu tidak terjadi lewat satu video. Tidak juga dengan satu kalimat inspiratif. Itu hanya terjadi melalui pengulangan, emosi, dan niat yang dilakukan setiap hari. Itulah mengapa saya selalu menekankan pentingnya visualisasi, menulis tujuan, dan afirmasi positif. Karena itulah alat-alat yang memprogram ulang alam bawah sadar. Mereka adalah batu bata yang membentuk paradigma baru. Dan kamu tahu tanda pertama bahwa kamu sedang berubah? Saat hal-hal yang dulu menakutimu, kini malah membuatmu bersemangat. Saat kamu berhenti meragukan dirimu. Saat kamu bertindak tanpa butuh persetujuan siapapun. Saat yang dulunya tampak mustahil, kini terasa tak terhindarkan. Tapi untuk itu terjadi, kamu harus melangkah dalam iman. Bukan iman dalam arti religius, tapi dalam arti praktis. Percaya pada benih, bahkan sebelum kamu melihat buahnya. Karena dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalammu. Jika kamu belum memiliki apa yang kamu inginkan, itu bukan karena kamu tidak mampu. Itu karena kamu masih membawa gambaran yang keliru tentang dirimu sendiri. Dan selama gambaran itu tidak berubah, hasilmu pun tidak akan berubah. Jadi berhentilah mencari keluar. Hasil hanyalah buah. Yang sebenarnya perlu kamu ubah adalah akarnya. Saat kamu mengubah akar, segalanya di sekitarnya pun ikut berubah. Jika ada satu hal yang harus kamu ingat dari video ini, maka itu adalah, hidupmu tidak akan berubah hanya karena kamu mempelajari hal baru. Hidupmu berubah saat terjadi perubahan dari dalam dirimu. Tidak penting seberapa banyak buku yang telah kamu baca, berapa banyak kursus yang kamu ikuti, atau berapa banyak video yang telah kamu tonton, yang paling penting adalah apa yang kamu pilih untuk dilakukan dengan semua itu. Karena keputusan untuk mengambil kendali atas kisah hidupmu sendiri, untuk menjadi tokoh utama dalam ceritamu, itulah yang mengubah arah segalanya. Dan jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu berarti sesuatu dalam dirimu sudah mulai bergerak. Sekarang, aku ingin mengajakmu untuk naik satu tingkat lagi dalam perjalanan ini. Video berikutnya yang akan muncul di layar akan membantumu memperluas kesadaran lebih dalam lagi dan membawamu ke tahap yang lebih jauh. Tontonlah, karena video itu akan menjadikan dirimu 1/100 lebih baik dari dirimu yang sekarang. Terima kasih banyak telah berada di sini bersamaku. Aku menantikanmu di video selanjutnya.